Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildatul Maufirah, NIM T2017-1322. Pembelajaran daring kelas 10 materi PAI dan Budi Pekerti, kelompok 37. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Untuk absensi, silahkan mengisi di Google Classroom. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 5. Berpedoman pada sumber hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandekan, kefanaan, atau kehancuran. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam berisi tuntunan-tuntunan bagi umat Islam. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga segala kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan berkali lipat. Sementara itu, keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah yang pertama, ialah Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Yang terakhir ialah Al-Quran sebagai hukum. Kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW, terdiri 30 juz dan 114 surat. Pokok kandungan Al-Quran meliputi 5 hal sebagai berikut. Pertama, tauhid, yaitu mengesahkan Allah merupakan visi utama dari ajaran Islam. Kedua, ibadah, sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati serta meresapkannya ke dalam jiwa. Tiga, janji dan ancaman. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh yang dijanjikan pahala dan surga. Sementara itu, orang yang mengingkari Al-Quran akan diancam dengan siksa dan neraka. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, kisah dan cerita tentang orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mau mematuhi dan memenuhi hukum-hukumnya, termasuk juga mereka yang ingkar serta membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Asas Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama ialah meniadakan kesulitan. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang pertama ialah ketika bepergian boleh mengqashar dan menjamak sholat sesuai dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, ketika sulit melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh melakukannya dengan cara duduk dan seterusnya. Yang ketiga ialah boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi musafir.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101 menyatakan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkannya dan yang telah disampaikan oleh Rasulnya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Bila jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban mereka dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua ialah bertahap dalam penetapan hukum. Sebagai contoh dalam masalah haramnya minuman keras, proses pengharamannya tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. Pertama, hukum i'tiqadiyah atau akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Setiap muslim dituntut untuk memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak. Yang ketiga ialah hukum syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum amaliyah dalam Al-Quran terbagi dalam 6 jenis, yaitu yang pertama hukum ibadah, yaitu hukum yang berkaitan antar hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kedua, hukum muamalah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan sesama manusia mengenai harta, benda, dan segala hak milik yang berupa materi. Contoh jual beli, gadai, riba, dan lainnya. Ketiga, hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti pernikahan, perceraian, adopsi anak, dan lain sebagainya. Keempat, hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Kelima, hukum jinayat, yaitu hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia seperti pembunuhan, zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, kudeta, dan murtad. Yang terakhir ialah hukum siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara seperti imamah, wizarah, hubungan luar negeri, dan sumber keuangan negara. Sumber hukum Islam yang kedua ialah sunnah dan hadis. Secara bahasa, arti sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedangkan menurut istilah, segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Secara bahasa, arti hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun takrir yang dilakukan Rasulullah SAW. Macam-macam hadis. Pertama, hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara sholat, haji, berwudu, dan sebagainya. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah. Hadis hamiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Pembagian hadis ialah ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan. Mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkannya. Hadis ini terbagi menjadi tiga. Pertama, hadis sahih,
yaitu hadis yang periwayatannya atau sanad tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya atau sanad dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Yang terakhir ialah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya, tergantung pada jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah. Sumber hukum Islam yang ketiga ialah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud, yang berarti bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan olah pikiran dalam rangka memahami teks Al-Quran dan hadis atau mencari jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar ijtihad. Ijtihad memiliki sandaran sebagai sumber hukum, diantaranya ialah Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, dari Amru bin As, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah atau meleset, baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk-bentuk ijtihad ialah yang pertama ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedang menurut istilah ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh ketetapan hukum melalui ijma diantaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah kemudian membukukannya sebagai mushaf. Yang kedua ialah qiyas. Menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang, sedangkan menurut istilah qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tuak, sek, bir bintang, vodka atau whisky dan lainnya dengan khamr, sebab semua itu sama-sama memabuk. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di link Google Classroom. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.